Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Ya, ketemu lagi sama Ibu ya di materi yang berikutnya ya, di pembelajaran yang selanjutnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah bahas tema 9 subtema 2 di pembelajaran 1. Nah, hari ini ya, hari Sabtu kita akan membahas eh, materi di pembelajaran yang kedua. Nah, kita masih di subtema 2 ya, tema 9. Nah, Ibu minta maaf karena kemarin Ibu tidak mengirimkan materi kepada kalian ya, karena Ibu ada sedikit urusan. Jadi, makanya kemarin Ibu meminta kalian untuk mengerjakan ulangan yang sudah Ibu berikan di hari Jumat kemarin ya. Di hari Kamis maksudnya, untuk kalian kerjakan di hari Jumat ya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum atau masih ada teman-teman yang uh, belum mengerjakan ulangannya kemarin yang hari Kamis, tolong dikerjakan ya, karena Ibu akan merekap semua nilai ulangan kalian ya, nilai ulangan hariannya maksudnya. Nah, seperti biasa hari ini kita akan kembali belajar tematik ya, di tema 9 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita wajib berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita persiapkan diri untuk berdoa. Kita sama-sama angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang langsung saja kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Nah, di sini ya, di pembelajaran yang kedua kita akan membahas tentang penggunaan iklan elektronik ya. Nah, tetapi sebelumnya di sini ada cerita tentang keluarga Siti. Kita akan membaca bersama-sama cerita tentang keluarga Siti ya. Nah, minggu pagi Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu oleh adiknya. Banyak barang dan ruang keluarga Siti, ada meja, ada kursi, ada televisi, ada radio, bahkan juga ada komputer ya. Nah, televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya adalah agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan, meskipun berbeda-beda aktivitasnya. Nah, saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Nah, di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi oleh ibu duduk di kursi menonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Jadi kerukunan di dalam keluarga Siti itu tampak ketika mereka sama-sama membersihkan rumah di hari Minggu ya. Jadi keluarga Siti ini kompak ya. Nah, di ruang keluarga ada beberapa alat elektronik. Nah, di sini Siti membersihkannya dengan hati-hati. Apa sajakah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti? Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama ya anak-anak, apa saja barang-barang elektronik yang ada di dalam keluarga Siti. Nah, yang pertama itu ada televisi. Nah, di sini sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, di mana di sini televisi berfungsi untuk menghibur, kemudian mendidik, dan memberikan informasi kepada orang lain atau kepada kita semua ya. Nah, di sini televisi juga memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satunya dalam bentuk informasi yang ditayangkan itu adalah iklan ya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, iklan itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Nah, kenapa demikian? Karena televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan sebuah iklan. Nah, oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang sangat tinggi. Nah, di sini anak-anak perlu tahu ya, bahwa televisi sebagai media audiovisual
Dia menayangkan iklan yang dapat dilihat, kemudian dapat didengar dan ditunjang oleh teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat ya. Tentu saja ketika anak-anak menonton televisi atau misalnya anak-anak sedang menonton film Upin Ipin. Nah, ketika kalian sedang menonton film Upin Ipin, maka nanti akan ada iklan yang lewat ya. Nah, akan ada beberapa iklan sebelum film itu ditayangkan kembali ya. Seperti yang sudah dijelaskan di televisi ini tadi, bahwa iklan itu tidak bisa dipisahkan dari manusia atau pemirsa ya. Nah, kemudian barang elektronik yang kedua itu adalah radio ya. Nah, di sini radio itu sama halnya dengan televisi, namun radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Nah, fungsi radio itu adalah sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Nah, di sini bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda itu terlihat dengan adanya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Nah, di sini iklan radio itu bisa berupa kombinasi dari bunyi-bunyi dan kata-kata atau voice ya. Nah, dengan efek suara yang misalnya bisa kita menggunakan sound ya. Nah, kemudian di sini iklan radio hanya dapat didengar juga tapi tidak dapat dilihat seperti iklan yang ada di dalam televisi ya. Jadi iklan di dalam radio ini kita hanya mendengarkan suara dan musiknya saja ya. Jadi kita tidak dapat melihatnya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video ya. Jadi iklan di radio itu hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat ya. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audiovisual atau media yang hanya mengeluarkan suara dan bunyi ya, tetapi dia tidak mengeluarkan gambar dan dalam bentuk video ya. Kemudian yang ketiga itu adalah komputer. Nah, di sini seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik, di mana di sini komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan berbagai tugas atau beberapa tugas. Nah, komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, ketika dihubungkan dengan layanan internet, maka komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Nah, di sini banyak perusahaan besar, kemudian pribadi dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya, yaitu untuk mempromosikan atau mengiklankan produk yang mereka miliki. Nah, layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan itu juga dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya yang murah. Jadi ini adalah beberapa keunggulan komputer ya, dari iklan yang dari televisi kemudian radio tadi. Nah, itulah mengapa peralatan elektronik yang ada di ruang keluarga Siti ya, itu adalah beberapa peralatan elektronik yang terdapat di ruang keluarga Siti. Nah, di sini televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Nah, berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik itu, televisi, radio, dan layanan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Nah, masih ingatkah kalian dengan pengertian elektronik? Kemarin kita sudah membahas, kemudian kita juga sudah belajar apa saja pengertian iklan elektronik ya. Kemudian apa saja bentuknya dan apa saja contoh-contoh dari iklan elektronik ya. Nanti di sini kita juga akan melihat kembali ya, atau membahas kembali bagaimana atau apa yang disebut dengan iklan elektronik ya. Jadi anak-anak harus perhatikan dan menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik ya.